Selamat pagi anak-anak. Nah, Ibu Guru senang sekali berjumpa dengan anak-anak pagi ini, oleh karena anak-anak pastinya di rumah sudah siap untuk beribadah ya. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk kita beribadah di hari ini. Karena itu, kalau anak-anak beribadah di rumah, anak-anak boleh siap dengan baik dan boleh mengikuti ibadah dengan baik. Seperti biasanya, hari Jumat itu kita mengadakan ibadah Kalam Kudus Children Fellowship. Ya, jadi KKCF itu singkatan dari Kalam Kudus Children Fellowship. Nah, kita akan mulai KKCF kita di hari ini. Anak-anak semua, Ibu Guru persilahkan untuk berdiri dan kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Oke, sudah berdiri semua? Ya pasti ya, kita akan memulai KKCF kita. Semuanya sudah siap, kita menyanyi Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami lebih dari apa yang kami tahu, lebih dari apa yang kami lihat. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bersama dengan anak-anak kami di pagi ini, oleh karena Engkau memperkenankan kami lagi untuk ikut di dalam ibadah KKCF di hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami semua, baik guru-guru kami maupun anak-anak kami yang akan mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh beribadah dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mulai dari awal hingga selesainya ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau saya lihat wajah-wajahnya anak-anak di dalam jimit setiap hari itu wajahnya semangat sekali. Kira-kira kenapa ya sampai anak-anak selalu bersuka cita? Hah? Siapa yang memberikan sukacita buat anak-anak? Wah, anak-anak tahu ya, sukacita yang kita miliki itu adalah asalnya daripada Tuhan sendiri. Nah, karena itu kita sama-sama mau menyanyikan salah satu lagu, adalah sukacita di hati. Semua goyang ya di rumah ya. Oke, Bu Guru juga mau lepas Alkitab dulu ya. Oke, adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Syukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya anak-anak, jadi sukacita yang kita miliki itu adalah asalnya daripada
Tuhan dan berdiam di dalam hati kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, yang menjadi ayat hafalan kita adalah dengar Ibu Guru ya. Ibu Guru akan bacakan ayat hafalan kita di minggu ini. Nah, dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, Ibu Guru ulangi. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar pengampunan. Oke, anak-anak sampai saat ini boleh bersuka cita oleh karena pengampunan yang daripada Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk di dalam cerita, kita akan sama-sama menyanyikan Ku Mau Jadi Murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu. Apakah di sini antara anak-anak di rumah itu pernah diberikan janji sama temannya atau dipukul sama temannya, baru temannya minta maaf? Siapa yang di sini kalau melakukan kesalahan biasanya minta maaf? Wah, ada lagu kita di TK ya, minta tolong, mohon maaf, dan juga terima kasih. Wah, lagu itu bagus sekali. Ternyata saat kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Itu juga yang Tuhan mau dari kita. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali lagi kami mengucap syukur karena Engkau baik. Kami akan mendengarkan berita kebenaran-Mu lewat firman-Mu di pagi ini. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami, menolong anak-anak kami, supaya cerita ini tidak berlalu begitu saja, melainkan akan menjadi bahagian di dalam hidup kami, yang menjadi karakter kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu Guru tadi ceritakan buat anak-anak bahwa siapa di sini yang pernah bersalah dan minta maaf. Nah, di sini juga di dalam Alkitab di hari ini ada diceritakan tentang orang yang sangat berdosa, tetapi dia diampuni oleh Tuhan. Nah, siapa dia ya? Nah, pernah suatu saat orang Farisi itu mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama di rumahnya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Dan tiba-tiba di dalam kota itu ada perempuan yang merasa dirinya bahwa sangat berdosa. Dia mendengar kabar itu bahwa orang Farisi itu mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama.
Karena perempuan berdosa ini mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia pun datang ke rumah orang Farisi itu. Wah, orang di rumah orang Farisi itu. Wah, orang Farisi itu kaget. Terheran-heran melihat perempuan ini. Ya, kenapa perempuan ini datang ya? Malahan bukan datang makan bersama dengan kita, tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu waktu datang ke rumah orang Farisi dan menemui Yesus. Wah, dia tidak main-main teman-teman. Ternyata yang dilakukannya adalah membawa minyak zaitun di dalam buli-buli. Dia taruh minyak zaitun di dalam buli-buli itu dan dia membasuh kaki Yesus. Dan bahkan rambutnya pun dipakai untuk membersihkan kaki Yesus. Dia mencium kaki Tuhan Yesus. Itu artinya dia memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu perempuan berdosa itu melakukan hal itu, orang-orang di sekitar itu kaget. Ih, kenapa perempuan ini begini ya? Bukankah Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa, tetapi dia bisa melakukan hal itu kepada Yesus? Nah, karena Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi ini, Tuhan Yesus mengatakan, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Wah, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, kata Yesus kepadanya. Betul pendapatmu itu. Wah, ternyata orang Farisi tahu apa yang dilakukannya, tetapi dia menyalahkan perempuan berdosa ini. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Dia mengampuni dosa-dosanya. Walaupun itu bagi orang lain terlihat tidak bagus, tidak benar, tetapi bagi Yesus itu adalah hal yang sangat benar. Dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan berdosa itu. Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita anak-anak? Buat ibu-ibu guru, buat bapak-bapak guru? Itu juga yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan kita pengampunan. Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita yang berhutang sudah dihapuskan hutang-hutang dosa kita itu. Kita bersyukur punya Allah yang mau mengampuni kita lebih dari apa yang kita lihat, lebih dari apa yang kita tahu. Nah, tapi itu iman kita yang membawa kita kepada pengampunan itu. Karena itu anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kita pun belajar untuk terus mengampuni sesama kita dan juga terus minta ampun kepada Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu lewat firman di hari ini. Kami bersyukur bahwa dari dalam firman-Mu kami boleh belajar untuk tetap mengampuni di dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami mohon Tuhan Yesus terus menumbuhkan pengampunan di dalam hati kami, sehingga kami terus untuk belajar mengampuni sesama kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam pelajaran kami Tuhan juga terus bersama-sama dengan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran. Sehingga Tuhan di saat-saat ini kami sudah ada di pengakhir semester, karena kasih-Mu Tuhan sehingga kami boleh melalui pelajaran-pelajaran kami hari demi hari.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan juga akan terus menolong papa mama kami di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap aktivitas mereka, sehingga mereka pun boleh bekerja, boleh beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan Tuhan boleh mendidik kami, mengerahkan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitupun Tuhan dengan Bapak Ibu guru kami di sekolah, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang terus tambahkan hikmat kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh mengajar kami dengan baik dan benar seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan tutup ibadah kita di hari ini. Kita akan sama-sama menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Kita berdoa. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan terus menuntun kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi semua anak-anak dan selamat belajar. Tetap semangat dan belajar terus ya. Dadah.